dari seluruh saudara-saudara kami karyawan PT FGF yang insya Allah diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur yang barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang soleh solehah, muti'an lillah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, siang hari ini di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikumpulkan oleh Allah saat salat zuhur secara berjamaah, dilaksanakan ta'lim wa ta'alum menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Sebab sekecil apapun ibadah ketika diterima oleh Allah maka nilainya sangat besar, sekecil apapun ibadah. Mula al-Imam Al-Qurtubi mentafsiri ayat "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun daripada kebaikan, semisal sebesar semut muda atau sebesar biji sawi, ya roh, dia akan mendapatkan balasannya, dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amal nopo mawon sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk orang beriman kata sekolah panjenengan seperti kita, maka akan dibalas di dunia dan di akhirat. Kemudian ketika ada orang bertanya, kata beliau, Gusti Allah sudah kadung jawab, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun sinten mawon ingkang lampahi kesaenan senajan kecil akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kalau yang beramal itu orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang tidak beriman di bulan Ramadan sedekah dan sebagainya, apakah akan dibalas oleh Allah? Tetap dibalas, tapi hanya di dunia. Adapun di akhirat, faqadimna lahu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Tetap dibalas karena Gusti Allah sampun kadung janji, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mungkin rezekinya ditambah, mungkin yang asalnya sakit diberi kesembuhan oleh Allah, mungkin anak-anaknya diberikan anak-anak yang manut, yang birrul walidain. Padahal ini orang tidak beriman. Karena Gusti Allah adil, setiap kebaikan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk orang beriman seperti kita, balasannya dua, dunia dan akhirat. Insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tidak mengurangi sedikit pun jatah kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun daripada keburukan, pasti akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sinten mawon kira-kira wong Jawa becik ke titik Allah Ta'ala. Terus nanti kok kula lan panjenengan berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, berbuat maksiat, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu indahnya Al-Imam Ahmad Syafi'i bin Al-Qurtubi dakwakan, kalau orang beriman nanti akan dibalas di akhirat, mungkin masuk neraka, mungkin disiksa. Ini pun kasih kata syaratnya. Terus faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagi orang yang beriman meninggal dalam keadaan beriman, seorang syaratnya maksiatnya akan dibalas di neraka. Ono syarat siji, yang pertama meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tentunya sering minum obat, tentunya sering mendem, tentunya pernah berzina, mungkin pernah berjudi. Wassalamualaikum Muhammad. Mungkin maksiat macam-macam. Tapi sebelum meninggal dunia bertobat kepada Allah, betul berhenti daripada berjudi. Normali sama dia usum judi online. Terus begini, masya Allah, bahaya sangat judi online itu, sangat bahaya. Dalam di awal-awal dulu nanti terangkan tafsir tentang ayat maisir, ayat tentang perjudian.
kita bermusuhan karena khamr dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan agar kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sampaikan tentang bahaya judi online, mantul ngeten iki, kemudian ana sing konco ngomong, beres terus sak mangke kula ndak akan judi online. Offline terus. Kami offline. Podo ae. Judinya bukan masalah online atau offline-nya, sing bahaya itu offline. Judinya. Lu misalnya dulu kita pernah berjudi, dulu kita pernah minum khamr, dulu mungkin pernah berzina. Sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di Nabi, at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat dari satu dosa, maka seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa tersebut. Alhamdulillah. Kalau Allah melihat kita bersalah, Gusti Allah ningali kula lan panjenengan bermaksiat, yang ditunggu oleh Allah adalah taubatnya. Yang ditunggu oleh Allah adalah taubatnya. Ketika ada seorang hamba bertaubat kepada Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta terhadap hamba yang bertaubat kepada Allah dan berusaha mensucikan dirinya dari dosa. Terus yang tobat mantun salah, tobat niku seneng Gusti Allah seneng. Enten lek menungso. Kalau menungso kadang-kadang wong bener itu dinteni salah. Lek Gusti Allah orang yang bermaksiat itu ditunggu taubatnya. Lek menungso mboten kadang-kadang orang bener awas kok salah diteno. Lek menungso itu ono bahasa diteno. Begitu salah, waduh luar biasa, dilampiaskan, dibully dan sebagainya. Lek Gusti Allah mboten kalau kita salah ditunggu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai kapan batasnya taubat ini diterima oleh Allah? Satu, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Hatta idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Pokoknya nyawa ini durung metu teko gorokan, tobat diterima kali Gusti Allah. Oleh ngono ben-benen nek seroto kene awak tobat terus aku tobat. Monggo silakan. Gak apa-apa sing penting tobat iki sadurunge mati. Yang pertama, yang kedua ada jaminan pengelolaan panjenengan urip sampai itu ada hitam di atas putih bermateri 10.000 bahwasanya kita akan hidup sampai usia itu. Tapi lek kan jaminan kematian bisa datang kapanpun, ya hati-hati. Maka sekarang bulan ini adalah bulan yang tepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang beriman nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah ketika di dunia bermaksiat. Siji syarate dereng tobat. Tapi kalau sudah bertaubat, at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat dari suatu dosa, maka seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa tersebut. Alhamdulillah, ini luar biasa. Mula dipun dirasa dulu zamannya seorang ulama namanya Malik ibn Dinar. Ada dua orang majusi. Majusi itu penyembah api. Dua orang majusi bersaudara, putra mahkota dari kerajaan. Kemudian masih kayak dia mengomongkan, kita ini sudah nyembah api sekian puluh tahun. Mulai kita lahir sudah diajari nyembah api oleh orang tua kita, yang sekarang orang tua kita sudah tua. Sebentar lagi kita yang akan menjadi raja. Ini putra mahkota, anak Eropa. Lalu terus apa mas? Ini, ayo kita coba. Tangan kita masukkan api. Kita sudah sembah puluhan tahun, api ini lesek panas, mandek nyembah api. Mosok kita sudah menyembah, tapi yang disembah masih menyakiti. Ayo, meniti untuk tangan itu dengan ini. Siap, ayo mas. Pun mantu nyembah dengan nyembah yang mungkin khusus menurut mereka ini. Tangan itu bukan begini. Tidak masih panas. Ternyata masih panas. Loh, kok sih panas? Akhirnya gemini disiram. Oh, tak sembah pirang-pirang tahun. Setiap hari, pagi, sore saya nyembah sampai. Tapi ternyata saya masih menyakiti saya. Mengerti disembah kok sih larang. Ayo kita sekarang mencari agama yang sekiranya seandainya kita tidak menyembah, kita maksiat saja mungkin diampuni oleh Tuhan tersebut. Kemudian Pak Dos mencari kitab ini
dan mereka berdua menemukan agama Islam. Terus dibaca surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Innahu sesungguhnya Allah kana tawwaba, betul-betul sebagai zat yang menerima lo iki lo pangeran temenan. Jangankan kita menyembah, kita maksiat saja diampuni, dirahmat. Ayo sekarang masuk Islam. Adiknya masuk Islam di tangan Malik ibn Dinar, diislamkan oleh Malik ibn Dinar. Lalu itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sama sekali tidak membenci orang yang berbuat maksiat. Nah, dalam Al-Quran Gusti Allah jawab, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambanya Allah yang melampaui batas atas dirinya, sing kebacut sing kena, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kalian merasa putus asa dari mendapatkan rahmat Gusti Allah. Wasi'ta kulla syai'in rahmah. Rahmatnya Allah itu bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun. Sedaya niki berhak dapat rahmatnya Gusti Allah. Sekalipun orang itu maksiat, sekalipun yang itu maksiat, orang maksiat itu oleh rahmatnya Gusti Allah bertobat. Mungkin Allah buatan, mungkin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islamnya itu indah. Yang menyebabkan beliau masuk Islam Sayyidina Umar itu sangat indah. Singkat cerita, beliau dapat laporan bahwasanya Mekah ini keruh semenjak ada Nabi Muhammad SAW. Gara-gara Muhammad ini. Akhirnya Sayyidina Umar ingin membunuh Rasulullah. Kepingin mateni kanjeng Nabi, Sayyidina Umar ingin membunuh Rasulullah SAW. Ketika beliau masih kafir, Sayyidina Umar, beliau langsung membunuh sebesar ini tak belakang pedang diurus digoleki nang pasar. Ini Muhammad. Yang pasar itu ningali Sayyidina Umar. Umar, ini Mas. Kenapa engkau membunuh pedang? Kenapa engkau membunuh pedang? Aku akan membunuh Muhammad. Aku akan membunuh Muhammad. Itu diguyu. Wis ngene Mas. Awakmu mendhe ojo celana. Ganti gawe andro. Terus andro kan Mas. Apa andro itu? Mau itu. Cewek, sama mana jatuh lawan, cewek aneh. Sebab dulu tradisi Arab itu keras. Dan terus menurut saya, lek zamannya Arab, zamannya Rasulullah, lek orang lanang ketok orang pedang, kok gak situ gelut, gak situ bacok, itu diarani bencok. Diarani bencok. Jadi orang lanang kok sekadung ini ngetok, awas kan dia terus ditepuk rumahnya. Kalana. Itu Arab zaman dulu. Dan terus pedang sudah terlulus, sudah keluar dari sarungnya. Kudu situ gelus. Diguyu salah. Terus lo bawa kemana pedang itu? Mengajak lawan cewek aneh. Lo kenapa? Apa? Sebab adikmu sing jenenge Fatimah. Sayyidina Umar itu memiliki adik namanya Fatimah. Saiki wis melu agama Muhammad. Adikmu sing jenenge Fatimah wis melu agama Muhammad. Melu agama Muhammad. Lho iya temen paranono nek gak percaya. Pedang dilebokno kali Sayyidina Umar. Lho kan wis pedang cetronan dadi cewek. Lanang kok gak wani bacok pas kebelet wis ini. Akhirnya itu rumah adiknya yang namanya Fatimah. Pintu didobrak oleh Sayyidina Umar. Kemudian Fatimah, awakmu semua aku Muhammad. Apa awakmu? Saat itu adik beliau Fatimah sedang baca Al-Quran, tepatnya surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Pas mau niku, maca apa awakmu? Direbut. Kemudian saat ini direbut Quran. Ngaten adiknya berdiri dikeplak. Oleh Sayyidina Umar itu dikeplak adik. Wah, guyu. Jadi orang wedok dikeplak adik guyu. Terus gini, nanti sama ngajak trauma, ganti sewean. Jadi satu hari itu Sayyidina Umar dikongkong sewean pimpin berdua hari. Loh, terus saking emosinya Sayyidina Umar, wong lanang kok waninya ambil wong wedok. Wong lanang musuhnya wong lanang, itu wong wedok. Dan terus ternyata keras-kerasnya tradisi Arab zaman dulu tidak ada lagi memukul perempuan. Dan terus KDRT bagaimana? Terus biar tidak ada KDRT. Kenapa kalau orang lanang kok gebok bojone
sing wedok dipukul itu ngomong nang njaba, sing lanang niku isi. Nopo lanang kok paringnya mbek kowe? Wong wedok. Berarti dhek niku wedok. Dadi ana wong lanang, Bu wis mantu bodo sampeyan. Mending bodo sampeyan ojo le celana ganti. Terus tidak ada, dulu tidak ada laki memukul perempuan. Jadi kalau wedok wong lemah apa-apa, mesti kalah, pasti kalah. Setelah dipukul, mau coba ningali surat Toha. Ini barokahnya Al-Quran yang Masya Allah beberapa hari lagi peringatan nuzul Quran dan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu dekat Sayyidina Umar. Ningali keindahan Al-Quran. Sayyidina Umar itu ahli bahasa Arab, sangat ahli bahasa Arab. Ningali itu kayaknya menurut berarti Muhammad ini betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi didik Muhammad, entah aku perlu Muhammad, aku jamin tidak akan aku sakiti Muhammad. Jadi di sana di rumahnya sahabat Arqam didudui juga dor. Saat itu di dalam ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Arqam, sahabat Bilal ibn Rabah dan beberapa sahabat yang lain. Kok pintu kok secing itu siapa dia? Manggil siapa yang menutup pintu? Umar siapa? Umar bin Khattab. Dekat sahabat. Sahabat dekat. Kenapa? Sayyidina Umar itu preman Mekah saat itu. Preman itu Mekah. Terus ningali potensi Sayyidina Umar dari preman. Itu didoakan oleh Kanjeng Nabi. Ada dua orang yang didoakan oleh Rasulullah ketika masih kafir agar masuk Islam. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Kanjeng Nabi bilang, Allahumma a'izzal Islam bi Umarin, ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan masuknya dua orang Umar bin Khattab dan Amr bin Hikam. Amr bin Hikam itu Abu Jahal tetap kafir. Sayyidina Umar masuk Islam. Ditunakan oleh Kanjeng Nabi oleh orang misalnya punya pengaruh di daerah sampean atau orang kaya atau preman punya pengaruh, tapi kok pengaruhnya buruk, jangan nojek oleh hidayah. Kenapa? Ketika orang berpengaruh ini dapat hidayah, maka akan menjadi pengaruh yang baik. Ini yang potensi Sayyidina Umar itu ditunakan oleh Kanjeng Nabi, Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab agar Islam ini kuat. Itu Sayyidina Umar itu luar biasa, ditakuti oleh orang Arab itu ditakuti. Orang Arab itu saat itu senangnya tradisi ini berburu. Orang Arab itu senangnya berburu. Kalau berburu itu bawa panah, ada yang bawa tombak, bawa pedang. Pulang dari berburu bawa pinggan, pulang dari berburu bawa pukul. Sayyidina Umar kalau berburu tangan kosong, kadang-kadang bawa pisau yang pendek satu jengkal. Apa lagi yang pisau jengkal? Apa? Pisau pendek, geladi. Namun bawa geladi. Sayyidina Umar itu kalau berburu bawa geladi. Mulai bawa dasi macan. Jadi Sayyidina Umar itu kalau berburu bawa geladi, mulai ini bawa kepala macan. Terus mungkin Masya Allah Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga dengan potensinya orang kafir ngerti kalau Sayyidina Umar. Kemudian digedor Sayyidina Umar. Mulai sapa Muhammad. Sahabat kami maju pun kersane kula ya Rasulullah. Kalau dia membunuh biar saya yang terbunuh. Yang penting kau selamat. Sahabat itu jajar dengan pilihan Nabi. Apa kata Rasul? Guys, dia mencari saya, biarkan. Mikir ini. Dibukakan pintu oleh Rasulullah, langsung menjulurkan tangannya. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Langsung Islam, sahabat takbir, Allahu Akbar. Sujud syukur, para sahabat sujud syukur. Nangis ningali Sayyidina Umar masuk Islam. Yang ketika itu sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, kan Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi, langsung Sayyidina Umar matur, ya Rasulullah, mulai bikin dengan dakwah terang-terangan. Lek untuk sing ganggu pulau, nopo terus pulau. Akhirnya Rasulullah berdakwah terang-terangan, barokah masuk Islamnya Sayyidina Umar. Lek ningali Sayyidina Umar menghunus pedang, akan membunuh Rasulullah, seakan-akan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Gusti Allah. Niku hak Gusti Allah, bukan hak kita. Kanjeng Nabi niku ningali paman beliau Abu Lahab. Niku susah. Ya Allah, ini paman kula. Ini paman kula, Abu Lahab ini paman kula, saudara kandung ayah saya. Tapi kok boten jenengan paringi hidayah. Kemudian turun ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kanjeng Nabi panjenengan tidak bisa memberi hidayah orang yang panjenengan kehendaki.
tapi Allah yang memberi hidayah. Mula hidayah iki napa tirose Gusti Allah. Banyak mungkin di sekitar kita orang yang sekarang maksiat, besok oleh hidayah. Kita insya Allah hidayahnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebab meminta hidayah wajib. Napa hukumnya wajib? Minimal kita sehari semalam yang hidayah 17 kali. Pinten? 17. Kapan? Di suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Iku donga minta tambahan hidayah. Senajan kau wali, senajan kau kiai, tetep kudu muni ihdinas siratal mustaqim. Pinten 17 kali. Di mana? Di dalam sholat. Kok gak gelem jalur hidayah atau kurang dari 17 dosa? Berarti gak sholat. Kok gak muni ihdinas siratal mustaqim sampai 17, berarti gak sholat. Jadi wajib kita meminta tambahan hidayah. Dan terus yang pertama, orang beriman disiksa tengah akhirat ketika teng donya matine dereng tobat. Kalau sudah bertobat, kata sekolah panjenengan ini, insya Allah kita semua pasti pernah berbuat dosa. Tapi di bulan Ramadan kita istighfar. Insya Allah seluruh dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Nomor kali syaratnya adalah Imam Ahmad bin Al-Qulyubi. Orang beriman disiksa di akhirat ketika di dunia belum diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum disiksa oleh Gusti Allah. Terus kadang-kadang karena Gusti Allah itu sayang kepada hambanya. Kami Nabi Daud idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka hamba itu akan diberi musibah, akan diberi ujian di dunia. Nopo untuk mengurangi dosa. Kanjeng Nabi Daud ma'asaba min musibatil mu'minan, tidaklah orang mukmin kata sekolah panjenengan tertimpa musibah apapun bentuknya, kecuali ada dosa, ada kesalahan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun diroskan Nabi, biarpun hanya tertusuk duri, panjenengan katen dodomi kena dom, mungkin pas nutup paku keliru sing ditutup tutup pakune tapi tangani ibu-ibu ngirisi brambang sing tiris tutup brambange tapi tangani. Ada dosa yang dihapus, ada kesalahan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dapat musibah, berarti itu menghapus dosa. Lu gak duwe dosa kok dikai musibah seperti Nabiullah Ayub itu untuk mengangkat derajat. Tapi potongan keluaran panjenengan mesti duwe dosa. Ketika sudah diberi musibah dunia, musibah ini untuk mengkafir dulu, untuk pelebur kesalahan. Sehingga kan akhirat sampun boten gak ada dosa. Sehingga wonten hadis sahih diputerangkan di Malik. Singkat cerita, ketika ada hamba yang beriman sakit, maka sebelum hamba itu sakit, Allah utus 4 malaikat. Yang pertama, Allah perintahkan mengambil ayat dalam data Quran, nikmatnya rasa makanan. Lagi mundur ever, nopo rasanya nopo sih? Nikmatnya rasa makanan, kabeh rasanya pahit, jadi panjenengan gak enak makan. Berarti kate lo. Yang kedua, Allah perintahkan untuk mengambil mural wajah, keceriaan yang ada di wajah, pucat. Yang ketiga, Allah perintahkan mengambil kekuatannya lemes. Dan setelah Allah itu mesti gak enak makan, pucat, awake lemes. Yang keempat, Allah perintahkan mengambil seluruh dosanya. Dosanya dicukup. Terus ketika kita sakit, dosa kita itu diambil oleh Allah. Kemudian ketika Allah kehendaki orang ini sembuh, Allah perintahkan malaikat mengembalikan nikmat makanan, mengembalikan keceriaan wajahnya, Allah kembalikan kekuatannya. Dosa ini ya apa? Kemudian malaikat sini juga dosa itu interupsi Allah. Inna arba'atan minal malaikat. Kami ini 4 orang terkasih, masing-masing telah engkau perintahkan untuk mengembalikannya. Ya apa dosa ini gitu? Lek sabar, dosa ini buat. Kalau memang ketika sakit dia sabar, tetap ingat kepadaku, maka buat dosa ini. Tapi kalau orang ini dikehendaki meninggal, wa idza irtahala, terus menampi wonten tiyang iman loro kemudian meninggal, irtahala taburun,
meninggal dalam keadaan bersih dari dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus tidaklah musibah Allah berikan kecuali Allah hapus sebagian daripada kesalahan kula lan panjenengan. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan sebelum musibah itu datang kula lan panjenengan bertobat kepada Allah, memperbanyak maca istighfar dengan harapan dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga hidup ke depan kita tidak ada musibah yang mengganggu keimanan kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.